hendaknya ibadah, ngurusin agama, niatnya karena akhirat. Begitu pula kasab, usaha, dunia, niatnya karena akhirat. Kalau nyari duit tujuannya akhirat masih bisa lah kita pikir. Oh gimana sih ngurusin agama tujuannya akhirat? Emang ada ngurusin agama yang tujuannya bukan akhirat? Banyak. Bikin pesantren emang murni akhirat? Tidak juga. Ada pesantren dipanggil kiai kan gitu. Ya. Pesantren dipanggil kiai dunia, kehormatan, ceramah, ada amplopnya 7 juta, 10 juta dunia. Belum tentu juga urusan agama niatnya akhirat, belum tentu juga. Gitu kan? Jadi kalau niat mah adanya di hati. Makanya tajrid itu adalah Allah makomkan orang ngurusin agama niatnya akhirat. Tajrid itu Allah makomkan seseorang untuk ngurusin agama niatnya akhirat. Asbab itu Allah makomkan seseorang ngurusin dunia niatnya akhirat. Kedengarannya sepele. Kalau mau dengar pakai kuping sepele. Iya, semua ustaz juga ngajarin begitu. Niatnya akhirat. Yang harus pakai rasa itu adalah ngurusin agama niatnya akhirat, pakai rasa, berat itu. Buat siapa orang yang kagak kepengen kemuliaan? Jadi ustaz ceramah begini jemaahnya banyak, dunia atau akhirat? Dunia itu dihormati orang, dieluluin orang, asal nyebar sopan lagi, semalam bisa beli apa tuh? Iya kan? Kalau jemaahnya udah segunung hijau, kalau di Jakarta jemaahnya udah se-Jakarta, jalanan ditutup-tutupin, gelar aja sobat, semalam kumpul dapat apa? Akhirat apa dunia? Jadi kalau mau dengerin pakai kuping, ngejagain agama niatnya akhirat, ya iyalah. Kalau ngedengerin pakai kuping gampang. Ya kalau ngedengerin pakai rasa berat minta ampun. Ini yang makanya digambarkan Siratal Mustaqim itu lebih tajam daripada silet rambut dibelah 7. Lebih licin kok. Susahnya, susah banget kalau ngomong gitu. Kalau susah ya biasa, susah. Itu tasdidnya 10. Saking susahnya. Ngejagain agama, niatnya akhirat, nggak main-main. Wajarnya kalau ngejagain agama dipanggil ustaz. Wajar. Punya pesantren wajarnya dipanggil kiai. Udah wajar itu. Bisa enggak? Ceramah di mana-mana dipanggilnya abang. Terima enggak? Itu. Kayak aja itu. Turun dari panggung besar, turun dari ceramah, podium dipanggilnya bang. Gimana perasaan? Apa maksudnya? Antum habis khotbah nih di Masjid Istiqlal. Wah, khotbahnya berapi-api. Doa. Begitu turun, orang-orang pada salaman. Bagus bang ceramahnya. Bagaimana rasa lu? Nyambung gak maksudnya? Iya. Bisa sih kalau ngopi. Ini kalau dalam usul itu, kiai ada mantuk, ada mafhum. Kalau mantuk itu sesuatu yang kita pahami bisa kita ucapkan. Tapi kalau mafhum itu sesuatu yang kita pahami susah kita ucapkan. Kayak ini kopi manis, ini apa nih? Susu manis, semangka manis. Tapi kita untuk nerangin manisnya kopi sama semangka
apa, bedanya gimana? Susah. Nah itu namanya mafhum. Bisa nggak kita menerima pada saat orang tidak menghormati kita ketika kita bergerak di bidang agama? Nah itu baru akhirat. Kalau saya sering bilang sama ustaz-ustaz, pesantren mah dunia, bukan akhirat. Punya pesantren itu dunia, yang akhirat itu ngajarnya. Karena dengan pesantren dipanggilnya Kiai Mahmudin, Kiai Mahmudin. Udah cukup membanggakan. Makanya saya bilang sama ustaz-ustaz di sini itu sama santrinya dipanggilnya Bang, bukan Ustaz. Bukan Ustaz Lukman, bukan Ustaz Fahri, bukan Ustaz Farhan, bukan Ustaz Alkan, bukan. Bang Fahri. Saya sedang mendidik bagaimana mereka memegang, menjaga agama, tidak mendapatkan kemuliaan dari panggilan agama. Sehingga nantinya mereka tidak menjadi pengemis berkedok agama. Siapa yang gak saya sama yatim? Semua saya sama yatim. Bikin aja proposal, minta sumbangan buat yatim. Semua orang saya sama yatim, nyumbang tadi. Tajrid menjaga agama, niatnya akhirat. Maka yang dicari adalah akhiratnya, bukan embel-embel kemuliaan dari agama. Siapa orang yang udah terus berfokus kepada akhirat, wallahi dunia ayah dicukupin sama Allah. Karena tadi Allah itu seperti cahaya, nurun ala nur. Kita berdiri di bawah cahaya persis, bayangan ada telapak kaki kita. Ya kalau kita jauh dari cahaya, bayangan panjang. Kita kejar bayangan, jauh dari cahaya, nggak keinjak. Niatnya cari duit lewat agama, sakit hatinya minta dapat mungkin, tapi sakit hatinya luar biasa. Oke, kembali tajrid. Orang yang tajrid terus kepengen asbab. Orang yang sama Allah sudah dimakamkan, makom mati. Yang sudah dimakomkan megangin agama, tapi dia kepengen usaha, ini syahwat. Syahwat itu kemarin kita bahas. Oh, di pengajian asal itu. Syahwat itu jiwa yang senangnya kepada materialitas. Tapi kita ada 7 nih jiwa. Yang pertama uluhiyah. Pernah kemarin? Belum. Jiwa kita ada 7. Jiwa manusia itu semua ada 7. Makanya Allah bikin langit 7 lapis. Nggak kuat ngangkat. Habis divaksin. Ada yang punya barcode. Tapi barcode-nya vaksinnya baru depan doang, belakangnya belum ada. Masih kosong kartunya. Belum bisa masuk mall. Mas Anton suruh ke situ aja, balik lagi itu. Vaksinnya baru satu. Tadi gua ngomong apa ya? Vaksin. Jiwa kita ada 7. Makanya Allah Ta'ala bikin 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hari ada 7. Tawaf 7 kan. Sa'i 7 kan. Semuanya serba 7. Karena memang setiap jiwa kita punya tawafnya, punya jumrohnya, punya langitnya, punya buminya masih, punya harinya masih. Makanya dalam ilmu falak itu diajarin kalau orang yang lahirnya hari Senin, dominasinya jiwa yang ini. Kalau lahirnya hari Selasa, dominasinya jiwa yang ini. Lahirnya hari Kamis, dominasinya jiwa yang ini. Yang pertama jiwa uluhiyah. Uluhiyah itu keinginannya untuk menyembah. Menyembah bisa menyembah apa saja. Mau menyembah Allah, menyembah bambu, menyembah batu akik, menyembah apa baik. Nah, siapa yang mengarahkan dia untuk bisa menyembah kepada Allah? Akal, natikoh. Dari mana dia bisa tahu untuk menyembahnya kepada Allah? Dari ilmu.
Yang kedua, nafsu rahbaniyah. Tadi nafsu uluhiyah, yang kedua nafsu rahbaniyah. Nafsu rahbaniyah ini kecenderungannya senangnya pengen nyendiri. Lu menyendiri apa baik? Menyendiri karena uzlah. Uzlah itu zikir. Menyendiri karena khalwat, menyendiri karena putus cinta, menyendiri karena kasmaran. Pokoknya menyendiri aja semuanya. Nah, siapa yang mengajarkan dia untuk menyendiri hanya karena Allah, lewat zikir, lewat khalwat, lewat uzlah? Natiko. Dari mana natiko tahu? Dari ilmu. Makanya nyari ilmu itu wajib. Yang ketiga, nafsu lawwamah, traveling. Selalu ingin mencari tahu. Wah, kok nampak. Pikiran kita tuh kalau mikirin kacang, kalau mata kita ngeliat kacang, mikirnya ini nanamnya di bawah tanah. Ini awalnya dari itu lawwamah kerjaan. Jadi yang selalu mencari sumber. Mata kita melihat, bening banget ini. Langsung mencari rumahnya di mana, anaknya berapa. Itu lawwamah itu kerjaan. Dan itu masih sifatnya masih umum. Bisa dipakai buat apa aja? Bisa dipakai buat ayat ini asbabun nuzulnya apa ya? Itu lawwamah. Ada ayat mutasyabihat yang mikir itu lawwamah. Jadi mutasyabihat itu maksudnya apa ya? Nah, lawwamah itu yang nyari, dia yang traveling nyari kemana. Itu. Jadi mencari yang mencari-cari. Ada mulhamah binatang, ambisi. Ini nih tetangganya syahwat nih. Mulhamah ini tetangganya syahwat. Kalau syahwat itu senang sama sesuatu yang sifatnya materi, benda. Orang benda bukan? Benda itu. Mobil benda, motor benda. Semua yang kelihatan sama mata itu disukai oleh syahwat. Yang tidak kelihatan sama mata disukai oleh mulhamah, seperti pangkat, jabatan, panggilan, kehormatan, itu mulhamah, ambisi. Jadi 11-12 sebetulnya sama syahwat. Ini kalau syahwat lebih real, kelihatan materinya, tapi kalau mulhamah nggak kelihatan. Tapi kebayang ya, saya ngomong nggak identik nih, tapi kira-kira kebayang ya. Bayang kan? Makan aja dulu udah kacang biar kebayang. Baik sih, kan kita bingung arti kaya gitu. Makanya mulhamah keinginan sesuatu yang gak kelihatan, pangkat, jabatan, apalagi posisi, apalagi pokoknya yang gak kelihatan. Tapi kalau syahwat yang kelihatan, mobil, motor, rumah, wadon, apalagi, pokoknya yang kelihatan, mancing. Joran, joran, gue demen syahwat. Gitu, yang tadi. Nah, yang keenam amaroh. Amaroh itu artinya yang suka merintah. Amaroh itu bukan yang marah-marah, tapi yang suka merintah. Yang ketujuh, natikoh, berpikir. Nah, ini gerbangnya yang ngajarin 6 jiwa tadi. Kalau 6 jiwa itu nurut dengan apa yang dikatakan oleh natikoh, maka 7 jiwa ini menjadi satu kesatuan, disebut mutmainnah. Jadi mutmainnah itu bukan jiwa ke-8, bukan. Tapi mutmainnah adalah semua jiwa yang ngikutin apa kata natikoh. Oke. Tajrid itu seseorang yang dimakomkan oleh Allah untuk menjaga agama, niatnya akhirat. Mahmudin, aku makomkan kamu untuk menjaga agama melalui pesantren, melalui ilmu agama. Diberikan oleh Allah pemahaman agama, tafakuh fikih. Sudah dimakomkan untuk menjaga agama, tiba-tiba ngeleset, pengen usaha. Ini namanya syahwat.
turun. Kata Allah nggak konsisten amat. Gue udah suruh lu, karena lo sutradara gitu ya. Peran lu tuh ngejaga agama. Udah, gue cukupin semuanya. Meleset pengen ikut-ikut urusan. Berarti enggak terima dengan naskah yang Allah taruh. Itu. Siapa makhluk Allah yang paling konsisten menerima naskah yang Allah berikan? Iblis. Malaikat aja ada contohnya Harut Marut. Hei Harut Marut, kamu jadi malaikat ya, yang kerjaannya ibadah aja, membelot dia. Pengen jadi manusia, nafsu. Harut atau Marut dari Babila, ya Babila Harut atau Marut. Itu surat Al-Baqarah ayat 102 kalau pasal itu. Manusia begitu juga, jin itu juga. Iblis yang paling konsisten. Hei iblis, peran kamu nih jadi antagonis. Kamu ngegodain Kiai Ansori. Dia ngantuk terus kalau ngaji. Ya Allah. Dan dia memang berontak itu. Nanti kamu masuk neraka ya matinya. Iya ya Allah. Dan udah dikasih perannya jelek banget lagi. Apalagi dikasih ikonnya setan akan jelek banget itu. Gigi taringnya, mukanya, gitu. Nggak apa-apa, aku digambarin jelek juga. Disuruh ngerjain yang jelek-jelek semua. Matinya masuk neraka, masih terima itu setan. Iblis. Iya ya Allah, siap ya Allah. Dan jangan protes ya, iya. Nggak protes. Lainnya manusia, kamu saya makomkan untuk menjagain agama ya, usaha ya. Main syahwat. Keluar dari naskah. Itu nggak terima peran. Ada orang yang dimakomkan oleh Allah untuk asbab. Sudah digampangin rezekinya sama Allah. Kerja ini apa aja jadi, karena dia senang sedekah. Dia senang nyumbang orang yang melihat ustadz itu dikasih belimbing, melihat ustadz lagi dikasih pisang tanduk. Sama apa diposisikan dia ke asbab. Dia orang yang suruh ngejaga dunia untuk akhir. Pengen lari ke tajrid. Nah ini nafsu. Itu namanya mulhamah, ambisi. Udah sih terima aja peran ini. Contoh hal yang paling gampang ini. Kita lagi buka toko. Kita kan ceritanya saya punya teman punya agen minyak, agen telur. Sambil nunggu yang beli baca Quran. Ada yang beli berhenti layani, baca lagi. Ada yang beli lagi berhenti. Dia kesel. Berhenti mulu gue baca Qurannya. Gue tutup dah tokonya. Nah ini syahwat. Ini nafsu. Padahal apa kata Rasulullah? Kebaikanmu yang terus rutin kau lakukan dan berhenti karena ada satu uzur, Allah tetap mencatat engkau telah melakukan kebaikan. Jadi kita lagi baca Al-Quran, terus ada yang beli, kita berhenti. Pada saat kita berhenti itu, kita dicatat oleh Allah sedang melakukan baca Quran. Hebatnya begitu. Karena Allah sudah di fakir. Kata dia, suatu syekh gitu. Nah, kembali lagi. Masing-masing masalahnya nih, masing-masing masalah. Mau yang tajrid, mau yang asbab, semua masalah. Dan masalahnya bukan pada kejadian apa yang dia rasakan, bukan. Masalah itu
Lagi nih gue kencengin ngomong. Masalah itu bukan pada apa yang terjadi pada dirimu, bukan. Tapi masalah itu adanya di hati kita. Kadang-kadang ada masalah kecil, tapi hati kita ditumbuk sama Allah, dipercayain gitu, sampai remuk redam. Kadang-kadang ada masalah yang gede banget, tapi hati kita dibikin tenang sama Allah. Jadi masalah bukan pada apa yang terjadi, masalah adalah apa yang ada di hati kita. Antum sering dengar nama saya Abdul Qadir Jailani? Seringnya. Itu waliullah Bekasi. Antum dengar nama Syekh Abu Hasan Al-Asadri? Itu waliullah. Ya Tuhan, Allahumma batil syamlahu, Allahumma farrik jam'ahu, Allah. Ya Allah, hancurkan musuhku ya Allah. Coba deh, antum bayangin, ini pakai rasa nih. Kalau orang udah berdoa, ya Allah hancurkan musuhku ya Allah, saking apa itu? Saking takut. Kalau nggak takut mah, ya nggak usah berdoa, belum ada wajib takut. Gitu mah? Kan kalau nggak takut mah nggak perlu berdoa begitu. Iya iya. Ada bocah, ancam-ancam kita. Oh lu, gua tunjuk lu, bocah. Ya, pakai berdoa. Ya ya, lu sampai terus ini. Kita pegang kepalanya juga nonton nggak nyampe-nyampe sih. Tapi kalau kita udah berdoa, ya Allah, hancurkan musuhku ya Allah. Badit syamlahum farrik jam'ahum, pecah belahkan perkumpulan mereka ya Allah. Saking apa? Saking takut. Yang dihantam apa? Hati. Itu kekasih Allah. Orang yang dekat banget sama Allah, orang yang udah tajrid, orang yang udah zikirnya pagi siang malam, orang yang udah gak dagang itu, orang yang udah gak berangkat ke kantor karena PPKM, udah yang agama mulu, udah yang Allah mulu, tapi hatinya digecek sama Allah. Biar apa? Biar balik bro. Abu Hasan Al-Asadri siapa yang gak kenal? Berantemnya paling jago, main pedangnya paling hebat, gak ada yang bisa ngalahin dia. Tapi coba lihat, masih ketakutan sama manusia. Masalahnya di mana? Di hati. Nyambung mas. Saya boleh jalani. Orang yang lembut, orang yang semua orang senang. Doanya kita baca tadi, Rabbi inni maghlub fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah, tolong aku ya Allah. Saking ciutnya. Jadi lagi-lagi masalah itu bukan pada kejadian kita, tapi masalah itu pada hati kita. Ketika Allah Ta'ala kepengen milih orang, baik tajrid maupun asbab, karena akhirat, karena Allah bikin hatinya hancur. Allah kepengen kita, antum ini asbab nih, misal antum adalah orang yang mencari dunia untuk akhirat. Ketika Allah pilih antum adalah orang-orang yang mencari dunia tujuannya untuk akhirat, mengembangkan agama Allah, Allah bikin hancur hati. Begitu pula ketika antum adalah tajrid, orang-orang yang dimakamkan oleh Allah untuk menjaga agama, untuk akhirat, dibikin hancur hati. Biar apa? Biar kita tidak berharap kepada manusia, balik akhirnya ke Allah. Barusan tadi saya cerita, saya punya anak satu Harzan. Tadi barusan saya cerita, anak saya Harzan itu di sini, lagi sakit. Saya nggak boleh main, jangan main nak, istirahat dulu. Sakit.
Misalkan kalau bilang Allah baik, misal ini cerita buat memahami. Tipes, jangan main. Nangis saja, pokoknya main. Di depan teman-temannya udah pada nunggu, di depan rumah teman-temannya udah pada nunggu. Anak saya keluar lari, karena pengen main sama teman-teman. Dari dalam rumah saya ancam teman-teman, pergi. Teman-temannya pada kabur tuh, ketakutan sama saya. Harusnya ditinggalin di luar sendirian. Apa yang akan dia lakukan? Saya tanya sama aku, apa yang akan dia lakukan? Cepat di luar atau balik ke rumah? Balik. Begitupun kita. Pada saat iman kita sudah hilang, sakit kita, rohania kita sakit. Karena kita sakit, kita melakukan apapun tidak maksimal. Akhirnya masalah datang, masalah hancur kita. Waduh, saya bertubi-tubi dapat masalah ini. Pada saat saya dapat masalah, teman-teman saya nggak ada yang deketin saya, pergi semuanya. Bukan karena teman-teman kita yang sengaja pergi ninggalin kita, sesungguhnya karena Allah Ta'ala lagi muslim dari jauh. Pergi, jangan dekat-dekat dia, biar dia balik ke gua. Ini yang dibaca kita di situ. In amtat zaratul arhami wa bata'adatu aqrabu syai'in min nadzaratullah. Ya Allah, semua orang-orang yang mencintaiku sudah pergi meninggalkan aku. Yang paling dekat denganku gharatullah, pertolonganmu ya Allah. Ya gharatullah, jiddi sayra musri'atan fi hali uqdatin. Pertolongan Allah lekaslah datang kepadaku, lihat keadaanku sudah selemah ini. Itu yang kita baca. Ada lagi Harzan begitu teman-teman udah pada pergi, dia masih di luar, mainan mobil-mobilan, sendirian, hujan kehujanan, panas kepanasan, lagi sakit. Kalau tetap di luar main mobil terus, makin parah sakitnya. Apa yang saya lakukan sebagai orang tua? Saya ambil mobil, saya tendang, saya buat. Biar apa? Biar dia nggak punya mainan, biar dia nggak ada apa-apa di luar, biar dia masuk. Betul? Ada orang udah kena masalah, teman-temannya udah pergi ninggalin dia semua. Dia nggak mau balik, nggak mau sujud ke Allah, nggak mau zikir ke Allah. Dia masih tetap dengan kesenangan, masih terus saja maksiat dengan mobilnya, dengan yang dia senangi. Apa yang lo lakukan, Allah buang itu yang dia senangi. Masih senang sama perusahaannya dibuang sama Allah. Buang. Mobilnya ditarik sama dia, biar apa? Biar balik. Kalau udah balik, sehat ya. Dirawat sama Allah. Kalau udah balik dirawat ya sama Allah. Nih makannya, nih ruhaniahnya kuat. Kalau sudah sehat, Harzan, kalau udah sehat, dimain sama. Tenaganya prima dia. Dan bola curang nyekat-nyekatin orang sampai masuk gol, dia tetap dikasih gol walaupun curang. Dikasih menang walaupun curang. Apa sehat? Apa kemudian kalau kita bikin dosa kemudian Allah Ta'ala mengazab kita? Apa kalau kita bikin dosa kemudian rezeki kita dihambat? Apa kalau kita maksiat kemudian kita dibikin gak bisa makan? Enggak. Wa rabbukal ghafurur dzur rahmah law yu'akhiruhum bima kasabu la'ajjalahumul 'adzab bal lahum maw'idun la yajidu min duniha maw'ila. Tuhanmu, kata Allah, wa rabbukal ghafurur dzur rahmah. Tuhanmu Maha Pengampun, Tuhanmu Maha Pengasih, Tuhanmu Maha Penyayang. Seandainya Tuhanmu akan mengazab, menghukum hambanya yang berdosa, habis manusia di atas muka bumi. Gak ada yang sisa. Ballahu maw'idul la yajidu min duniha maw'ila. Sama Allah ditunggu. Kamu bikin dosa, silakan balik lagi, tobat lagi. Aku ghafur dzur rahmah. Dan ternyata setelah kita kumpulkan pahala kita dengan dosa kita, jauh lebih banyak dosa kita.
Buktinya kita masih hidup enak. Pikirkan sekali lagi, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maksiat-maksiat yang pernah kita perbuat, seimbangkah kebaikan kejahatan yang kita lakukan? Ternyata kebaikan kita sedikit, tapi semua berjalan dengan baik. Kita terus dikasih karunia, kita terus dikasih anugerah sama Allah. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Meskipun kita munafik, Allah terus kasih nikmat buat kita. Allah cuma kepengen pada saat sakit balik. Siapa yang tahu kita sakit? Kita. Kapan? Pada saat hati kita hancur. Pada saat kita punya masalah. Pada saat semua orang-orang udah pergi ngejauhin kita. Pada saat kita udah gak punya apa-apa. Kita sedang sakit. Pulang ke Allah. Sujud ke Allah. Tapi enggak tuh. Ternyata kita lebih menuhankan akal kita. Yang akal kita bilang, kalau kita sujud aja, kita dekat aja ke Allah, kita zikir aja, dari mana rezeki kita datang. Itu akal kita yang bilang, dan kita menuhankan akal kita. Nah itu. Bagaimana kita mau cinta kepada Allah sementara kita tidak percaya kepada Allah? Akhirnya selamanya kita sakit. Apa 6.666 ayat itu tidak membuat kita percaya kepada Allah? Apa sekian banyak kalimat-kalimat yang Allah tuangkan dalam Al-Quran itu tidak membuat hati kita bergoyah sedikit saja, sehingga kita terus menuhankan akal kita. Ada yang bilang kita ini terikat oleh kausar kelima hukum sebab usaha. Kalau kita gak nyari, kita gak dapat. Itu kan pekerjaan akal kita, dan kita terlalu percaya kepada itu. Kita lupa bahwa kita ini dari setetes air mani yang cair kemudian menjadi sebesar ini. Dan itu Allah yang melakukan. Allah percuma nasihat-nasihat ustaz-ustaz dari manapun ke kita, percuma. Kalau kita tidak merenungkan itu, buat apa kita ngaji datang jauh-jauh kalau gak ada waktu untuk merenungkan semua? Pengajian itu yang diasah rasanya, jiwanya, bukan telinga kita. Kita ini bukan para penghafal. Kita ini bukan orang-orang yang mencari materi-materi, teori-teori agama untuk kita suguhkan lagi kepada orang dan kita ambil hasilnya dari dunia. Kita bukan orang itu. Kita bukan orang yang sedang mencari teori yang kemudian kita paham teori banyak, kita sampaikan kepada orang agar kita mendapatkan rupiah. Bukan. Kita datang kemari untuk membenahi diri kita agar hidup kita bahagia, keluarga kita bahagia, keturunan kita bahagia. Pakai rasa, bukan pakai telinga, bukan pakai otak, bukan untuk diingat-ingat, tapi untuk ditelaah. Makanya Sayyidina Ali bilang, satu huruf orang mengajarkan aku menjadi budaknya. Karena prinsip beliau, satu huruf itulah yang aku pikirkan, yang aku renungkan, bukan yang aku dengarkan. Selamanya kita gak bakal bisa berubah, Ustaz. Gak akan pernah kita bisa berubah kalau kita tidak punya waktu sedikit, sebentar aja untuk merenungkan. Gak bisa. Kembali urusan tajrid dengan asbab, apapun makomantu,
kembalikan ke akhirat. Wallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah gak mungkin nyakitin, gak mungkin nyakitin hamba. Allah cuma bikin kita putus asa dari harapan kepada orang. Tapi akhirnya nyerempetnya kita bilang, gue harus berdoa apalagi sama Allah ini. Doa gue semua gak ada yang dikabulin. Hatiku masih campur, hatiku masih takut, hatiku masih ciut. Padahal gue udah berdoa. Sengaja Allah tempelkan rasa itu di hati kita agar kita terus ke Allah, terus ke Allah. Apapun niatmu, apapun tujuanmu, selama kau di atas sejadah, kau sedang bersama aku. Kalau hilang saja rasa takut di hati kita, kembali lagi kita maksiat, kembali lagi kita curang. Manusia gak bisa dikasih senggang sedikit saja. Coba lihat di Al-Quran. Ada orang-orang yang sudah diazab di neraka. Mereka meminta, ya Allah, hidupkan kembali kami ke dunia agar kami bisa berbuat baik. Apa kata Allah? Bala, enggak. Kamu saya hidupkan ke dunia, kamu akan melakukan itu lagi. Apa sebab? Sudah dibikin lupa, sudah dibikin tenang hatinya. Orang kalau sudah tenang maksiat lagi, jauh lagi dari Allah. Gak akan berbahaya, Ustaz. Rasa takut yang luar biasa dalam hati antum, ancaman-ancaman yang membuat antum ciut, gak akan membahayakan antum, tidak akan membahayakan antum. Allah tempelkan rasa itu hanya agar kita kembali kepada Allah. Lain itu juga. Wa ma yadurruhum illa bi'idznillah. Gak ada manusia yang bisa nyakitin kita kalau tidak ada izin Allah Ta'ala. Kita terus dibayang-bayangi oleh rasa takut. Sengaja biar kita balik ke Allah. Kopinya dingin. Kopi dulu. Keren ya kalau ngomong gitu ya.